Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan, senang sekali dapat berjumpa dengan kalian hari ini. Untuk kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah, saya mengucapkan welcome home. Untuk kalian yang belum join dalam CG, yuk join bareng sama kami dengan cara menghubungi kami lewat line ID @msyouth. Untuk kalian yang rindu untuk memberi, kalian dapat memberi melalui rekening BCA yang tertera di layar Anda. Dan untuk mempermudah, kalian dapat memberi lewat aplikasi di gadget Anda dengan cara men-scan QRIS dengan aplikasi Dana, OVO, dan lain sebagainya atas nama Gereja Mawar Sharon. Pasti kalian sudah nggak sabar kan untuk ibadah? Mari saya pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kalian mau mulai ibadah, berkati kami ya Bapa agar kami bisa belajar sedikit lebih lagi. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you at the service, God bless you. Hello youth, welcome home. Senang banget rasanya bisa ketemu kalian lagi. Kali ini kita akan ibadah dan kita akan muji Tuhan lebih lagi. Siapa muji Tuhan yang siap? Ayo kita bagi berdiri bareng-bareng. Dan kita akan naikkan pujian yang luar biasa bersama teman-teman kita. Mari bersama-sama kita katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, oh selamanya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, come on. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkah. Mari angkat tanganmu bersama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, oh selamanya. Oh. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke
Lebih semangat lagi katakan hanya Kau Tuhan. Berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Suka bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa, karena kami boleh Tuhan mengalami hadirat-Mu. Kami mengalami sukacita-Mu. Dan biarlah hari ini Tuhan kami sebagai anak-anak muda Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan tetap setia sama Tuhan, tetap konsisten berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mau berjalan bersama-Mu dengan setia, maka tuntunan Tuhan akan ada dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk mengikut Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah namun karena Roh-Mu, kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendak-Nya di hidupku. Mengiringi Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, ku bawa hatiku, penyembahanku. Biar kami yang semakin berkurang dan Kau yang bertambah Tuhan. Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendak-Nya di hidupku.
hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Kami berkurang Tuhan, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hati, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin lebih sungguh katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sekali lagi katakan, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus, amin. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan. Katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan. Satu kali lagi katakan, kami yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiringmu Yesus dan mengikutmu Yesus. Kami mau setia mengikutmu, kami mau setia mengiringmu Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus, sungguh Engkau ditinggikan Tuhan. Sungguh Engkau dimuliakan, sungguh Engkau diagungkan atas tempat ini Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bawa hati kami bawa seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Biar Kau semakin bertambah besar di dalam kehidupan setiap kami. Kami semakin berkurang Tuhan.
Biar Yesus yang semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Biar dunia melihat Engkau Tuhan, lewat kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan hari ini kalau kami boleh kembali datang beribadah. Kami rindu Tuhan. Biar firman-Mu hari ini Tuhan. Biar firman-Mu berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu yang mengubahkan hidup setiap kami. Biar firman-Mu yang mentransformasi cara pikir kami Tuhan. Supaya kami semakin hari, kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Karena kami adalah milik Kristus seutuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu tidak hanya ada di tempat ini Tuhan. Tapi dimanapun kami melihat ibadah ini Tuhan, kami tahu Engkau juga ada di tempat itu Tuhan. Engkau ada di sana dan kami siap Tuhan. Kami siap Kau lawat Tuhan. Kami siap Tuhan menerima segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baru yang berasal daripada Engkau Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman Youth. Senang sekali hari ini bisa ada bersama-sama dengan saudara. Dimanapun saudara berada, saya berharap saudara bisa tetap mengikuti ibadah ini sampai selesai. Buka hati Anda dan izinkan Roh Kudus berbicara dalam kehidupan Anda. Ya, dan saya percaya kalau saya mau tanya kabar kalian masing-masing, saya percaya ya semua pasti dalam kondisi yang luar biasa. Amin. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang satu tema, yaitu adalah konsisten. Ya, atau sesuatu yang stabil, sesuatu yang tidak berubah ya. Dan setiap kita pasti tahu perubahan itu adalah sesuatu yang wajar ya. Perubahan adalah sesuatu yang wajar dan kita semua pasti mengalaminya di dalam kehidupan setiap kita ya. Tidak ada yang tidak pernah mengalaminya. Semua kita pasti pernah yang mengalami perubahan. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah bagi setiap kita ya. Misal saya kasih contoh ya, saudara tahu, nah ini di tangan saya ini adalah HP, ya handphone. Ya kalau kita lihat sekarang handphone sekarang, ya kira-kira lah besarnya juga seperti inilah. Ya mungkin ada yang lebih besar sedikit, mungkin lebih tebal sedikit. Tapi ketika pertama kali handphone itu keluar, ya handphone itu saya tidak tahu saudara sudah lahir atau belum, ya itu besar. Ya mungkin seperti sepatu gitu, sudah besar, tebal. Itu dari, saya lupa itu pastinya sebelum sekarang ini sudah terjadi 10-20 tahun yang lalu. Dan mengalami perubahan sampai sedemikian rupa. Bukan cuma masalah size, bukan masalah ukuran. Ya, tetapi kalau dulu handphone cuma bisa dibuat call, cuma bisa dibuat telepon. Atau mungkin maksimal ya SMS lah. Ya. Tapi kita tahu sekarang handphone yang ada di tangan kita berfungsi, multifungsi lah. Ya, bisa saya katakan seperti itu. Bukan cuma untuk telepon aja, bukan cuma untuk SMS, bisa chatting, ya bahkan mungkin bisa kalau yang biasanya suka main gitar, jadi tunernya gitar untuk stem gitar, ya kan? Bisa juga untuk medsos yang dulu kalau handphone dulu cuma bisa kita tahu orang yang kita kenal, nomornya kita taruh di handphone kita, cuman itu aja. Sekarang kita bisa terkoneksi dengan orang-orang yang bahkan mungkin kita tidak kenal. Ya lewat Instagram, lewat Facebook dan lain sebagainya. Masih banyak yang lainnya. Ya kegunaannya banyak. Kalau yang suka olahraga ada aplikasinya. Ya, artinya handphone ini mengalami perubahan dari yang dulu cuman bisa dibuat komunikasi dan mungkin cuman SMS. Sekarang semua bisa kita lakukan dengan handphone. Ya, apalagi yang mengalami perubahan ya, atau celana panjang lah. Contoh simpel, kalau dulu setahu saya dulu zaman dulu cutbre gitu, kemudian berubah menjadi yang baggy gitu, besar sekali. Ya kalau sekarang mungkin slim fit, ya mengalami sesuatu perubahan dan itu adalah hal yang wajar. Apalagi mungkin model rambut, ya kan? Dulu nggak tahu, dulu suka poni gitu kan, sekarang sudah mungkin lebih rapi dan lain sebagainya. Ya atau mungkin ini aja lah diri kita sendiri. Ya kalau kita dulu masih anak-anak, masih lucu ya, imut-imut. Sekarang sudah remaja, sudah pemuda, sudah nggak lucu lagi, tapi menjadi orang yang cantik, menjadi orang yang tampan, menjadi orang yang keren. Pasti mengalami perubahan. Bahkan mungkin ke depannya
bukan cuma menjadi orang yang keren. Kalau dulu rambutnya masih hitam, tiba-tiba beberapa tahun ke depan sudah mulai beruban, sudah mulai rambut putih, satu, dan akhirnya bertambah banyak. Dan perubahan itu terjadi, mau nggak mau itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang yang namanya konsisten, sesuatu yang stabil, sesuatu yang tidak berubah. Yang mau saya katakan, yang mau saya sharingkan bagi kita semua, ada satu yang tidak boleh berubah di dalam kehidupan setiap kita. Ya, sebelum saya ngomong apa itu yang tidak boleh berubah dalam hidup kita, saya mau kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu yang bernama Yosua. Ya, saya ajak kita baca mulai dari Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Hari ini saya akan baca firman Tuhan cukup banyak, ya, karena cerita dari Yosua muda sampai akhirnya Yosua hampir meninggal, hampir mati dipanggil Tuhan. Karena itu ayatnya agak banyak, ya. Jadi saudara mohon agak sabar kayak gitu ya. Saya baca dari Bilangan pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Allah. Ya, saya baca ini, saya cuman ambil kalimatnya, kata-kata Yosua sejak mudanya menjadi abdi Allah. Ya, dia sejak dari muda menjadi abdinya Allah lewat Yosua. Ya, lanjut kita baca di Yosua pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sabar ya saudara ya, nggak apa-apa ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, ya perhatikan, sesudah hamba Tuhan yaitu Musa mati, berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan ayat ke-6 dan ke-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang yang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 diulangi sekali lagi. Firman Tuhan katakan apa? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lanjut, masih saya baca firman Tuhan dari kitab Yosua, pasalnya yang terakhir, ayat 23. Yosua 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Atau langsung yang ke-6 aja ya. Diulangi sekali lagi ya, firman Tuhan seperti di Yosua tadi pasal yang pasal pertama ayat yang ke-7, di ayat 23 pasal ke-6 diulangi sekali lagi. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ayat yang terakhir, jangan bosan ya, sungguhan ini yang terakhir yang kita baca. Yosua 24 ayatnya yang ke-5. Lalu aku mengutus Musa serta Harun. Sebentar. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Ya, bukan yang ke-5, sorry, yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, maksudnya adalah Yosua dan seisi rumahnya, kami akan beribadah
kepada Tuhan. Ya, tadi saya katakan ada sesuatu yang tidak boleh berubah di dalam kehidupan setiap kita. Walaupun banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita, ada satu yang tidak boleh berubah dalam kehidupan kita. Apa itu saudara? Prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sekali lagi, prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika saya pelajari Yosua ini, ya, kenapa saya baca mulai dari bilangan tadi, ketika Yosua mulai muda, ya, ketika dia mulai muda, ketika dia mulai mengikut pertama kalinya menjadi abdi daripada Musa, sampai akhirnya dia dipilih menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang sudah Tuhan sediakan. Bahkan sampai ketika dia terakhir, ya, dia berpesan ketika dia mau meninggal, dia berpesan kepada seluruh umat Israel. Ya, artinya tadi dari Yosua ayat yang pertama, ayat yang ke-6 dan ke-7, juga Yosua pasal 23 ayatnya yang ke-6 tadi. Firman Tuhan tadi secara saya baca ini berulang kali. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu supaya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sampai akhir hidupnya Yosua pun berpesan supaya bangsa Israel, supaya umat Israel, mereka tetap punya prinsip, yaitu hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini tidak boleh berhenti dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa konsisten. Ini yang tidak boleh berubah. Kita hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya belajar, ya, dari Yosua ini. Ketika dia benar-benar dia belajar hidupnya konsisten sesuai dengan firman Tuhan. Ya, prinsip hidup yang dia ambil itu adalah hasil daripada keputusan-keputusan yang Yosua buat. Sejak dari masa mudanya dia konsisten. Yang artinya konsisten itu butuh yang namanya latihan. Perlu dilatih berulang kali. Ketika dia harus membuat suatu keputusan, dia konsisten dengan keputusannya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Enggak peduli itu. Ya, bisa saya beri bukti buat saudara semua. Ya, di Keluaran pasal 17 enggak usah dibaca. Ya, waktu itu Yosua dia dipilih oleh Musa untuk menjadi panglima perang. Ketika perang dengan bangsa Amalek, ya, ketika perang dengan bangsa Amalek, Musa menunjuk Yosua menjadi panglima. Dan ketika di dalam peperangan itu diceritakan, ya, kalau Musa angkat tangannya, maka bangsa Israel menang. Ya, kalau Musa menurunkan tangannya, maka bangsa Israel mulai kalah. Ya, saudara bisa bayangkan kalau diri saudara adalah Yosua. Ya. Ketika tiba-tiba Musa angkat tangan, tiba-tiba pedang-pedangan gini, oh menang gitu kan. Tiba-tiba Musa capek, oh tiba-tiba kalah. Ya. Tapi Yosua dia tetap konsisten. Ya, dia tetap konsisten, dia melakukan apa yang sudah menjadi keputusannya ketika dia ditunjuk oleh Musa untuk menjadi panglima perang. Ya, dia bisa dipercaya oleh Musa. Bukan cuma itu aja, Keluaran pasal 24 ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan juga Yosua sedang menemani Musa yang lagi berdoa di atas gunung Sinai. Ya, itu berdoanya bukan sehari semalaman loh, saudara. Itu Musa itu doanya 40 hari. Ya, coba kalau saudara, ya, disuruh doa 40 hari. Ya, saya enggak tahu itu 40 hari itu Musa makan atau tidak. Tapi menurut saya itu Musa enggak makan. Bayangkan itu Yosua cuman nemeni si Musa. Nemeni itu menunggu adalah hal yang paling gak enak, saudara. Betul ya? Ya. Tapi dia tetap berusaha, dia tetap sabar, dia tetap konsisten. Makanya tadi saya katakan kalau mau konsisten itu harus dilatih berulang kali. Tidak peduli situasinya enak, tidak peduli situasinya gak enak. Yang namanya konsisten tetaplah konsisten, tidak bisa berubah. Amin. Justru disitulah ketika Yosua dia menemani Musa selama 40 hari. Di situ dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bisa dipercaya. Dia orang yang konsisten. Bayangkan selama 40 hari kita tahu ceritanya juga di sisi yang lain. Sementara itu umat Israel, mereka lagi kacau balau. Mereka lagi menunggu Musa kok gak turun-turun. Sampai akhirnya mereka harus membuat patung lembu emas itu. Ya. Dan Yosua pun gak bergeming, dia tetap menunggu Musa. Ya. Dia sendirian loh itu. Ketika dia menungguin Musa, dia gak punya teman untuk bicara. Ya.
Artinya ketika saya ngomong seperti ini, saya mau katakan Yosua adalah orang yang bisa dipercaya. Yosua konsisten dengan prinsip hidupnya sejak dari muda sampai akhir hidupnya. Contoh lagi, ya, kalau nggak salah di Bilangan pasal 13, ya, 13 dan 14. Di situ Yosua itu adalah salah satu daripada ke-12 pengintai. Ya, dia yang dipilih juga oleh Musa untuk menjadi pengintai, untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ya, di situ dikatakan dari 12 orang itu, ya, cuman 2 orang aja yang tetap percaya, ya, bahwa Tuhan bisa, Tuhan sanggup membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Tapi khususnya hari ini saya mau ngomong tentang Yosua. Bahkan dia katakan, gak usah takut. Ya, bayangkan itu cuma 2 orang loh. Kalau digeruduk oleh segitu banyak umat Israel, makanya tadi saya katakan yang namanya konsisten, tidak peduli situasi dan kondisi. Kondisinya gak enak itu, coba 2 orang itu digeruduk banyak orang gitu yang melihat ketika mereka harus ngomong gitu kan. Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu luar biasa baiknya. Ya kan, serta berlimpah susu dan madu. Sementara yang lainnya enggak mau. Karena mereka ngomong, penduduknya besar-besar, raksasa-raksasa. Tapi cuma 2 orang ini. Ya, artinya saya mau katakan ketika Yosua benar-benar hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, itu harus benar-benar konsisten. Tidak akan pernah mempengaruhi situasi dan kondisi dalam hidupnya. Tidak akan pernah mempengaruhi keputusannya. Makanya tadi saya katakan, ya, konsisten. Prinsip hidup yang konsisten itu adalah hasil dari keputusan demi keputusan. Dan itu butuh dilatih. Tidak peduli situasi dan kondisinya. Ya. Lanjut di Bilangan 27 itu juga dikatakan seperti ini. Sebelum Musa meninggal dunia, sebelum Musa terangkat, ya, sebelum Musa terangkat, dia mengangkat Yosua sebagai penggantinya untuk memimpin bangsa Israel. Ya, dan itu disaksikan oleh seluruh umat Israel dan di depan Imam Eliezer. Ya, artinya saya mau katakan orang yang konsisten biasanya bisa dipercaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saya mau katakan seperti ini juga, prinsip hidup itu yang akan menjadi identitas diri kita. Sama prinsip hidup Yosua itu juga menjadi identitas diri buat Yosua. Ya, saya katakan Yosua banyak sih, kalau saya mau ngomong prinsip hidupnya banyak. Dia orang yang punya iman, dia punya visi, dia taat akan Tuhan. Ya. Dan saya ajak baca satu ayat firman Tuhan sekali lagi ya. Selain dari Yosua, kita dikasih teladan oleh Tuhan kita sendiri. Ya. Matius pasal 17 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ayat yang 27 aja ya, nanti baca sendiri mulai dari 24 sampai yang ke-27 biar cepat ya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Yang saya garis bawahi adalah supaya kita tidak menjadi batu sandungan ya. Tadi kan saya sempat katakan seperti ini, prinsip hidup merupakan identitas diri. Sama prinsip hidupnya Yosua seperti itu. Kita tahu identitas dirinya Yosua seperti itu. Seperti itu jugalah kita. Ya, kalau Yesus sendiri katakan seperti ini, ya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Kalau saya boleh review sedikit cerita ini, waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya datang ke satu kota, ke Kapernaum, ya. Dan di situ kemudian ada seorang pemungut cukai tanya kepada salah satu muridnya, "Apakah gurumu tidak membayar pajak?" Kemudian murid ini, Petrus ini datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus. Kemudian Yesus tanya kembali kepada Petrus, menurutmu siapa yang harus bayar pajak? Orang asing atau rakyat? Ya, menurut saya seharusnya pemungut cukai ini sudah tahu. Ya, harusnya Yesus tidak perlu membayar pajak. Bukan cuma pemungut cukai, Yesus juga tahu. Karena Yesus bukan orang asing, Yesus rakyat. Bukan cuma rakyat, tapi dari pakaiannya dia seorang guru, dia seorang rabi, harusnya sudah ketahuan. Ya,
Tetapi apa yang Yesus katakan? Supaya tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Intinya Tuhan Yesus katakan untuk membayar pajak. Kemudian murid itu Petrus itu disuruh memancing ikan. Ya, singkat cerita ditemukanlah uang di dalam mulut ikan. Saya tidak cerita itunya. Saya mau katakan seperti ini. Yang saya katakan tadi, identitas diri. Ya. Prinsip hidup kita itu harus menjadi identitas diri kita. Ya. Dan identitas diri kita itu adalah kualitas hidup kita. Ya. Kalau hidupmu berkualitas, orang akan melihat hidupmu. Orang akan datang kepadamu dan mereka melihat Yesus lewat kehidupan kita. Amin. Kalau kita konsisten dengan prinsip hidup kita yang sesuai dengan firman, maka hidup kita akan menjadi berkualitas. Sama seperti Yosua, sama seperti Tuhan Yesus. Ya. Banyak hal, kalau kita mau konsisten dalam hidup kita, apa aja banyak. Ya. Mungkin bisa saya sebutkan, kita bisa konsisten dalam hal berdoa. Kita bisa konsisten dalam hal membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bisa konsisten ketika kita sebagai mahasiswa, ketika kita sebagai siswa, kita belajar dengan rajin dan tekun. Ya kan? Kita bisa konsisten berbuat baik. Karena itu identitas diri kita. Dan itu membuktikan kualitas kita sebagai anak Tuhan. Konsisten apa lagi? Kita bisa konsisten di dalam menghormati orang tua kita. Konsisten di dalam hal bicara yang sopan. Ya kan? Tidak ngomong perkataan-perkataan yang kasar. Apalagi di akhir-akhir ini, kita konsisten apa? Di dalam ibadah dan connect group walaupun online. Saudara harus tetap konsisten. Saya percaya walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, hari ini hadirat Tuhan ada dimanapun Anda berada. Firman Tuhan berbicara kepada Anda semuanya. Dan bagi saya mau tutup seperti ini saudara. Ya, kalau kita sebagai anak Tuhan kita bisa konsisten. Akibat daripada konsisten itu adalah saudara akan menjadi orang yang dipercaya. Saudara akan menjadi orang yang bisa diandalkan. Sama seperti Musa kepada Yosua. Sejak dari mudanya Yosua bisa dipercaya. Oleh karena dia konsisten terhadap prinsip hidupnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya yang seperti tadi saya katakan di firman Tuhan yang tadi di Yosua pasalnya yang terakhir 24 ayat yang ke-15. Bahkan dia ngomong menjelang akhir hidupnya, seluruh keluarganya dan dia tidak akan pernah berhenti untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Sejak dari mudanya dia konsisten. Begitu jugalah hidupnya. Ya, itu ditunjukkan bahwa itu identitas diri daripada Yosua. Dan seperti itu jugalah kualitas hidup daripada Yosua. Harusnya itu yang menjadi teladan bagi kita semua. Ingat, siapa kita di hadapan Tuhan, identitas diri kita. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak peduli situasi dan kondisi. Tetap latih terus, latih terus, latih terus. Supaya benar-benar kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Oleh karena kita hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Amin. Saya ajak kita bisa bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian yang terakhir. Amin. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikan aku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Amin. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu kepadaku. sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, Yes. yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, Yes. yang tak pernah Amen. meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku Agar indah bagimu, agar indah bagimu. agar indah bagimu. Haleluya. Hamba tahu Tuhan Engkau ada di antara setiap kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada Tuhan di dalam hati kami. Hari ini Tuhan hamba berdoa Tuhan, Kau mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami harus menjadi orang yang konsisten. Kami harus menjadi orang yang stabil. Prinsip kami harus di dalam Engkau harus stabil Tuhan, harus konsisten. Tidak akan pernah berubah oleh situasi dan kondisi apapun. Kami akan tetap taat, berjalan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan hamba berdoa Tuhan, buat setiap teman-teman Tuhan yang menonton ibadah ini Tuhan. Biar mereka menjadi orang yang konsisten ketika mereka harus memiliki waktu-waktu pribadi bersama dengan Engkau. Ketika mereka harus berdoa, ketika mereka harus membaca dan merenungkan firman-Mu, mereka akan tetap konsisten Tuhan, sampai mereka benar-benar mendapatkan Engkau, sampai mereka benar-benar menemukan Engkau dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Mereka tidak akan pernah menyerah, mereka akan terus membangun kehidupan pribadi mereka semakin intim dengan Engkau. Hamba juga berdoa Tuhan agar mereka menjadi konsisten, menjadi orang-orang yang selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun Tuhan, bukan perkataan-perkataan yang kasar Tuhan, tapi perkataan yang manis, perkataan yang sopan, perkataan yang sedap didengar dan dari mulut mereka Tuhan, supaya orang melihat bahwa identitas diri mereka, mereka adalah anak Tuhan, mereka adalah orang Kristen. Mereka juga konsisten Tuhan ketika mereka harus menghormati orang tua mereka Tuhan. Tidak peduli kondisi apapun orang tua mereka Tuhan, mereka tetap menghormati, mereka tetap menghargai, mereka tetap mengasihi orang tua mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau mereka seorang pelajar Tuhan, seorang mahasiswa, ingatkan kepada mereka Tuhan, untuk mereka juga konsisten, tekun dan rajin belajar, supaya mereka boleh menjadi teladan Tuhan buat teman-teman yang ada di sekitar mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah karya yang mulia. Kami adalah masterpiece. Kami adalah buatan tangan Allah yang sempurna. Engkau sudah menebus kami. Kami bukan hidup diperbudak oleh manusia lama kami, oleh sifat dan tabiat dosa. Tapi kami hidup berdasarkan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami semakin Kau sempurnakan Tuhan. Biar hidup kami senantiasa memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar kami menjadi berkat, kami menjadi teladan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami tetap mengasihi Engkau. Kami menjadi orang yang berkualitas. Identitas diri kami jelas Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saudaraku, teman-teman yang kasih Tuhan, sebelum saya tutup di dalam doa berkat, kalau mungkin ada teman-teman yang hari ini ketika engkau menonton tayangan ini, engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Dan hari ini engkau rindu menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu, izinkan saya berdoa buat engkau. Hari ini Tuhan hamba berdoa buat setiap teman-teman yang menaruh kedua tangan mereka di dada mereka. Hari ini kalau mereka meresponi firman-Mu, mereka mau membuka hati mereka Tuhan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar hari ini Tuhan Engkau masuk sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan setiap mereka. Biar hari ini Tuhan kasih-Mu yang selalu memenuhi hidup mereka. Sehingga mereka semakin hari kasih Allah semakin besar dalam kehidupan setiap mereka. Dan mereka bukan hidup di dalam dosa, tapi mereka hidup di dalam kehendak Allah yang sempurna. Sehingga mereka boleh dikenal bahwa orang ini adalah orang yang hidup sesuai dengan prinsip-Mu. Mereka adalah anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari semua sekarang angkat dua tanganmu. Terima berkat daripada Allah Bapa, terima berkat daripada Tuhan Yesus, terima berkat daripada Allah Roh Kudus yang selalu menjadikan apapun yang kau perbuat itu menjadi berhasil. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Teruslah berjalan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Dan kau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan membawa engkau kepada tanah perjanjian yang sudah disediakan bagi engkau. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.